Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya alhamdurun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama berkumpul dalam kajian kita hari ini, dalam kajian kitab Arba'in Nawawi. Semoga kehadiran kita semua hari ini dicatat sebagai amal soleh yang kelak menambah berat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral rahimakumullah, kita masih masuk dalam hadis yang kedua. Pertemuan sebelumnya kita masih membahas sebagian, jadi hadis dari sahabat Umar radhiyallahu an yang beliau menceritakan ketika sedang bermajelis bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pas bermajelis, kemudian datang seorang yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, ya, yang tidak nampak dari perjalanan jauh, ya, yang datang tiba-tiba, ya. Jadi bayangkan kondisi sedang serius ngaji, tiba-tiba datang seseorang berbaju putih, rambut hitam, tidak tahu dari mana datangnya, ya. Tiba-tiba di tengah-tengah para sahabat Nabi ini, tentu sangat mengagetkan, ya. Kalau kondisi kita sekarang barangkali mungkin langsung bisa bubar, barangkali kaget, ya. Nah, kemudian ternyata yang datang ini tidak hanya sekedar datang, beliau bertanya sesuatu pertanyaan yang seakan-akan belum pernah ditanyakan sebelumnya oleh para sahabat Nabi. Ya, ini pertama adalah tentang apa itu Islam, ya. Jadi beliau tiba-tiba bertanya gitu. Ketika dijelaskan Rasulullah, Islam itu ini, si tamu ini yang aneh tadi itu, yang itu tiba-tiba menyatakan engkau benar, gitu. Jadi habis tanya dia membenarkan. Ini kalau bahasa kita apa? Ngetes tuh, ya. Beliau yang tanya, beliau yang membenarkan. Kemudian tanya lagi tentang iman. Apakah itu iman itu? Rasulullah menjelaskan iman adalah ini. Ya. Ternyata kemudian lagi-lagi beliau membenarkan. Sedakta, engkau benar. Orang-orang semakin aneh, ya. Ini yang tanya dan dia yang membenarkan. Kemudian sampailah pertanyaan ketiga tentang apa itu ihsan, ya. Jadi Islam, iman, ihsan, ya. Itu yang kita bahas pada pekan lalu, pada pertemuan yang lalu, ya, terkait masalah ini. Pertanyaan tentang ihsan.
Qal, dia mengatakan, fa akhbirni 'anil ihsan. Jelaskan kepada saya tentang apa itu ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Qal, Nabi bersabda, menjawab, ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beliau mengatakan, ihsan itu an ta'budallah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarah, seperti engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, maka jika tidak bisa engkau melihatnya, fa innahu yarak, maka sungguhnya dia menyaksikanmu. Hadirin rahimahullah, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, jawabannya tidak kita ketahui. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam marotib atau tingkatan-tingkatan dari Islam ini. Jadi Islam, iman, ihsan paling tinggi. Islam itu menjadi dasar. Pokoknya syahadat, pokoknya sholat, puasa, zakat, haji sudah Islam sudah. Tapi apakah orang Islam itu sudah beriman? Belum tentu. Kenapa? Karena iman dimensinya sudah dimensi keyakinan. Kadang ada orang melaksanakan ibadah itu hanya dimensi fisik saja. Sholat, ya sholat saja pokoknya. Tapi apakah sholatnya ini dilandasi keyakinan akan janji Allah? Apakah ini dilandasi karena takut dengan azab Allah? Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka dimensi iman lebih tinggi lagi. Nah, ternyata lebih tinggi lagi adalah dimensi ihsan. Karena saat dimensi ihsan ini, dimensi tertinggi itu adalah karena dia menyadari secara kesadaran, sadar tentang posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yakin kepada Allah, terus dia ketika beribadah itu sudah seakan-akan berinteraksi dengan Allah. Jadi anta abudallah, engkau beribadah ka'annaka tarah, seperti engkau menyaksikannya, melihatnya. Bayangkan kalau kita ini ngobrol sama orang, ada orangnya dengan tidak ada orangnya, itu kira-kira nampak beda enggak omongan kita ini? Pasti beda kan ya? Kalau kita ngomong sendiri, walaupun ngarang kayak apa itu susah menjiwainya, gak susah. Tapi kalau ngomong langsung berhadapan, beda. Jangan bayangkan seakan-akan sedang ditagih utang. Bayangkan saja, dengan ditagih beneran, kira-kira ekspresinya beda nggak? Pasti beda. Yang satu bayangkan ditagih debt collector. Bayangkan aja, wah, kira-kira gimana ya rasanya. Tapi kalau beneran didatangi debt collector, tentu rasanya beda. Kenapa? Benar-benar merasa ada di hadapannya. Nah, bayangkan kira-kira ketika kita beribadah, itu kita benar-benar sedang berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Dan memang iya, hanya kita yang tidak mampu menyaksikannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah menyaksikan engkau. Sering kami bertanya pada jamaah ya, kalau kita ini sholat, itu kira-kira jenengan merasa sedang bermunajat atau sedang berbisik-bisik dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah, atau kita sedang ngomong sendiri? Yang mana bisa kerasanya? Ngomong sendiri. Iya, kalau masih merasa ngomong sendiri berarti belum interaksi, berarti kan kita sukanya begitu kan, ngomong sendiri. Maka berarti kita belum berinteraksi. Padahal semestinya kita berinteraksi seakan-akan kita langsung di hadapan Allah. Sesungguhnya kita sangat dekat dengan Allah ya, hanya karena kita keterbatasan kita, dan memang tidak bisa. Kita bisa menyaksikan
bisa melihat itu nanti di akhirat bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita tanamkan, karena ternyata ihsan itu harus kita raih. Ya. Tidak bisa kita berpuas diri dengan Islam saja. Maksudnya dalam ibadah ritual fisik saja, naikkan derajatnya. Kemudian naik lagi, ya. Jadi sampai ke derajat ihsan. yakni ketika kita merasa berinteraksi langsung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berlanjut pertanyaan orang ini. Beliau bertanya tentang fakhbirni anis sa'ah. Beliau bertanya tentang hari kiamat. Ya. Jadi setelah bertanya tentang Islam dijawab benar engkau. Iman dijawab benar engkau. Ihsan dijawab benar lagi. Kemudian beliau bertanya lagi tentang apa itu anis sa'ah, tentang kiamat. Qal, Nabi kemudian menjawab, mal mas'ulu 'alaiha anha bi'alama minas sa'il. Beliau mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Apa artinya itu? Apa artinya? Yang ditanya sama nggak ngertinya gitu ya. Artinya nggak tahu, beliau bilang nggak ngerti. Jadi beliau ditanya, fakhbirni anis sa'ah, beritahu saya tentang hari kiamat. Kemudian beliau menjawab, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya nggak ngerti ya. Beliau menyatakan tidak tahu ya. Kemudian qala fakhbirni an amaratiha, kalau gitu beritahu saya tentang tanda-tandanya. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi orang ini tanya tentang tanda-tandanya. Kalau nggak ngerti kapan waktunya, kalau gitu tanda-tandanya apalah gitu ya. Kemudian menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, yakni ketika seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Hadirin, ini tanda-tanda kiamat dalam hadis ini, yakni ketika seorang budak melahirkan tuannya. Apa artinya? Para ulama menjelaskan hadis ini, mensyarah hadis ini, ada beberapa versi ya. Yang pertama adalah yakni banyaknya budak-budak yang beristri oleh majikannya. Banyak budak-budak yang beristri oleh majikannya. Dan itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dimerdekakan menjadi istri dari majikannya. Ya, ingat ya, pada zaman dahulu itu perbudakan luar biasa. Jadi Islam itu bukan terus jadi strateginya Islam itu menghilangkan perbudakan itu bertahap. Okay. Di antaranya dengan bagaimana setiap ada dosa misalkan itu, maka tebusannya adalah membebaskan budak itu. Jadi ada orang ada kesalahan itu kemudian membebaskan budak lagi, bebas lagi, banyak akhirnya orang bebas. Termasuk strateginya adalah dengan diperkenankannya dinikahi oleh majikannya. Nah kan pasti beda perlakuannya. Yang awalnya budak, ya, di Pulau Soro, Pulau Soro ya. Kemudian jadi istrinya, nah kan beda pasti. Perlakuannya pasti beda. Sehingga kemudian memutus rantai perbudakan ini, Islam punya strategi yang luar biasa. Ya. Nah, hadirin, analisa para ulama adalah terkait hadis ini adalah banyaknya budak-budak saat itu yang diperistri oleh tuannya, sehingga anaknya lahir menjadi anak tuannya. Itu yang penjelasan pertama. Sebagai tanda kiamat itu ya begitu. Dan itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah, sudah banyak terjadi
para budak wanita yang diberi istri oleh tuannya, sehingga anak-anak mereka anak-anak merdeka, ikuti nasab bapaknya. Ibunya masih budak, tapi anaknya ada anak merdeka, sehingga kemudian lahirlah anak-anak yang sudah tidak jadi budak lagi, ya. Yang kedua adalah, analisanya adalah, yakni banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Banyaknya anak-anak yang durhaka pada orang tua. Hadirin, analisa kedua inilah yang kemungkinan dan para ulama itu yang paling nampak sebagai tanda akhir zaman itu. Karena kalau tanda tadi banyaknya yang diberi istri oleh tuannya itu sudah terjadi dulu, sudah banyak zaman dulu. Maka yang saat ini muncul ketika zaman perbudakan sudah ada, maka yang paling mungkin adalah ini, bahwasannya yang dimaksud oleh beliau baginda Rasul adalah banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Hadirin, mari kita renungkan hari ini, zaman sekarang ini, kira-kira anak yang durhaka itu lebih banyak. Mungkin definisinya dulu, apa sih definisi durhaka itu ya? Uququl walidaini atau durhaka pada orang tua itu paling tidak kan diantaranya tidak patuh sama orang tua, tidak taat pada orang tuanya, paling tidak begitu. Apalagi kemudian bantah. Dalam Al-Quran dilarang kan, wala taqul lahuma uffin, jangan berkata uff, jangan berkata ah. Jadi kan kadang-kadang ada anak yang dinasihati orang tua, misalkan ala bu katanya, ada begitu ya. Itu termasuk dilarang dalam Islam. Nah, kalau definisi durhaka ini adalah setiap ada pembangkangan kepada perintah orang tua terhadap anaknya, maka bisa dibayangkan betapa banyak anak durhaka zaman sekarang. Zaman sekarang tidak hanya bantah omongan ya, banting pintu juga ya. Banting pintu juga, bentak orang tuanya, bahkan ada yang sampai berani mukul orang tua, bunuh bahkan ya, ada kan di koran itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau jumlahnya lebih dari satu, itu apa namanya kalau bukan banyak? Maka kalau kemudian banyaknya anak-anak budak yang melahirkan tuannya, jangan-jangan hari ini sudah terjadi di antara kita. Hadirin, di zaman kita inilah jangan-jangan sudah nampak tanda-tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini. Maka ini perlu menjadi perhatian kita, hadirin. Mari kita memperbaiki diri kita ya. Kita perbaiki diri kita terus ya, karena kesempatan itu ya saat ini, dan penyesalan itu tidak ada gunanya ya. Ketika di akhirat, ketika ditimbang amal-amal kita, baru nyesel, baru kroso, baru rumongso ternyata kurang amal, ternyata kurang berat timbangan kebaikannya. Tidak ada gunanya nangis meraung-raung pengen dikeluarkan dari neraka untuk beramal baik. Sudah tidak ada lagi waktu kesempatan, karena ditutup oleh Allah Ta'ala kesempatannya sudah. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, jangan sia-siakan ya. Kita hadiri sholat jamaah, kita hadiri kajian-kajian ya, karena ya inilah yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita mencari ilmu. Masjid-masjid kita, majelis taklim kita, ayo disemarakkan, terus nyari ilmu terus, karena termasuk majelis-majelis ilmu adalah majelis yang para malaikat ikut berkumpul di sana ya. Dan kemudian ini menjadi amal-amal soleh kita yang memberatkan amal timbangan kita di akhirat nanti insyaallah ya. Makanya ini kesempatan kita ya. Dalam kajian subuh beberapa waktu yang lalu ya, kita bahas tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyak jalan-jalan kebaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya.
Itu banyak sekali amal kebaikan yang mungkin kelihatannya remeh, seperti menghilangkan rintangan di jalan, ada batu atau ada apa yang menghalangi jalan, jangan inggirkan. Itu sudah bagian dari sedekah, luar biasa jadi amal itu. Bahkan cabang iman yang paling rendah, ya, itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Memang tapi kalau sekarang ini malah jalannya dikasih unduk-unduk gimana ya? Ini masuk hadis yang mana katanya? Ya tentu ada pertimbangannya, barangkali. Loh ini hadisnya nyuruh rintangan dihilangkan kok malah dikasih unduk-unduk misalkan begitu ya? Ya tentu ada alasannya kan. Ya kita tidak bisa menyalahkan secara begitu saja ya, karena kita paham ada masalah lainnya yang jadi pertimbangan. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu adalah tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah beliau menyampaikan wa antaral hufatal urata al-alatar ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda kedua kata Rasul, yang pertama tadi apa? Banyaknya anak-anak durhaka. Yang kedua adalah engkau akan melihat banyak orang yang tidak berbaju, tidak berbaju, bertelanjang dada, yang mereka ini pekerjaannya adalah mengembala kambing, ya, pengembala kambing, yang dia yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Jadi akan tampak olehmu sebagai tanda-tanda kiamat, yakni banyaknya orang-orang yang bertelanjang dada, tidak berbaju, tidak beralas kaki. Mereka pengembala kambing yang yatatawaluna fil bunyan, yaitu jor-joran membangun bangunan tinggi. Hadirin, berbagai pendapat dari para ulama menjelaskan hadis ini. Salah satunya adalah akan terjadi masanya para keturunan dari kaum penggembala kambing, yang kelak akan meninggikan bangunan-bangunan di sekitar kota Mekah. Dan ternyata para penguasa-penguasa saat ini di negeri-negeri Arab itu adalah masih ada garis keturunan dengan para pendahulunya yang berprofesi mengembala kambing. Ya. Tentu mengembala kambing bukan sesuatu yang jelek kan. Nah, ini adalah bagian engkau akan menyaksikan mereka ini pun mempertinggi bangunan-bangunan yang mereka ini dulunya adalah keturunan dari para orang-orang yang berprofesi sebagai penggembala kambing. Kemudian Allah memberikan kekuasaan dan dia bisa meninggikan bangunan. Banyak pilihan di sekarang nih, ya. Saat ini di negeri-negeri Timur Tengah itu bangunan itu sudah berlomba-lomba tinggi. Yang awal tinggi dan sampai sekarang paling tinggi adalah di Dubai, ya. Burj Al Khalifah, ya. Itu kan paling tinggi, yang tingginya berapa? Sekilo ya? Oke. Nggak pernah tahu. 1 kilo, Pak. Tingginya 1 kilo tingginya. Ya, itu kalau sekilo kan dari sini sampai ke Al-Ikhlas barangkali ya. Oh enggak ya? Al-Ikhlas. Itu dari sini ke Al-Ikhlas itu tapi dinaikkan ke atas, Pak. Kayak apa coba? Ya. Jadi tingkat berapa sudah? Kalau nyari besok di Surabaya yang tinggi-tinggi itu yang ada 16 tingkat, sekarang ada 20 tingkat. Itu masih belum apa-apa, Pak. Padahal sudah tinggi, sudah kita lihat tinggi itu. Ternyata ada lebih tinggi lagi yang sampai 1 kilo panjangnya.
tingginya itu luar biasa, 1000 meter. Kalau 1 meter itu setiap 2 meter itu 1 tingkat misalkan, 2,5 ya barangkali ya ukurannya. Kalau 1 kilo berarti berapa itu? Tingkat berapa Pak? 40 ya kira-kira, 400 ya, 400 Pak, Masya Allah ya. Jadi tingkatnya sudah, aduh jadi itu memang terjadi gitu ya. Maka apakah ini tanda-tanda kiamat? Wallahu alam. Tapi sekarang benar-benar ada. Maka mari kita jadikan pengingat diri kita ya, untuk senantiasa mendekat pada Allah Ta'ala. Karena memang ternyata yang disabdakan Rasul benar-benar terjadi, dan itu adalah dikatakan oleh beliau sebagai tanda-tanda hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis ini beliau bertanya pada Umar, ya Umar, ada dari manisail, ya Umar, apakah kau mau tahu siapa yang tadi tanya-tanya itu? Ya, sahabat Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu ya. Kami tidak tahu ya Rasul siapa yang datang tadi itu. Beliau menyatakan fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Dia datang untuk yu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan agamamu. Jadi tadi itu beliau ini datang tanya-tanya masalah Islam, iman, ihsan. Itu adalah untuk mengajarkan kepada semua yang hadir. Hadir rahmatullah. Hadis ini riwayat Muslim ya. Hadis ini hadirin merupakan hadis yang sangat dalam maknanya ya. Hadis yang dalam maknanya. Saya sebenarnya tadi memfotokopi, saya tidak tahu di sekitar sini ada ditaruh fotokopian nggak? Barangkali ada. Tadi saya suruh ngantar ke sini. Monggo dicari, barangkali ada yang sudah bungkusan plastik ditaruh begitu saja di sini. Itu adalah fotokopian dari makalah saya ini. Kalau ada barangkali tolong dipirsani. Karena mungkin pas sholat jamaah nggak ada yang diserai, ditaruh gitu aja barangkali. Tadi saya minta di fotokopi sudah tadi. Ya, monggo nyampe saja tolong. Barangkali ada di sekitar itu. Tidak ada. Di luar sana di tangga-tangga tidak ada. Barangkali ditaruh begitu saja sama orangnya. Dipirsani. Mungkin plastikan mungkin Pak. Karena tadi dia janji maghrib nyampe sini. Nah, saya nggak tahu kok belum ada ya. Kalau belum ada belum. Ini karena cukup panjang ini, harapan saya bisa panjenengan jadikan dibawa pulang ya. Karena kalau ngaji mendengarkan saja saya khawatir itu lupa ya. Jangan kan mirip dengan saya. Jadi habis ngaji terus lupa ya. Jangankan besok lusa ya, pulang dari ngaji ditanya sama anaknya, tadi ngaji apa Bu? Opo tadi ya. Ya baik, mudah-mudahan manfaat ya. Tidak apa, mungkin tadi ya nanti yang ngerasakan juga bisa ini difotokopi lah ini. Tadi baru ngeprint satu soalnya. Hadirin, hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, ihsan. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya itu, ya, karena meliputi pokok-pokok ajaran Islam. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung, karena berasal dari dua makhluk Allah Azza wa Jalla yang terpercaya. Bayangkan hadis ini merupakan hadis yang sangat agung ya, karena berasal dari dua makhluk Allah yang sangat terpercaya, yaitu aminus sama ya, kepercayaan makhluk langit yaitu Jibril ya. Jibril ini adalah pimpinan para malaikat ya. Dan aminul ard, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini luar biasa, hadis ini menghimpun aktornya ini dua beliau ini gitu ya. Maka kedudukannya luar biasa, begitulah gambarannya. Adapun pelajaran yang kita dapat dari dalam hadis ini,
Ada beberapa pelajaran penting hadirin. Ada 8 pelajaran paling tidak yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Hadirin, tadi kan digambarkan seorang tamu tadi, malaikat Jibril ini ketika mendatangi majelis Rasulullah, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam rapi, kan? Tidak nampak dari perjalanan jauh. Artinya nggak kulu-kulu gitu ya. Ini isyarat bagi kita semua ketika kita mendatangi majelis ilmu, ayo kita jaga penampilan itu. Loh, kita ini kadang datangi rapat RT saja kan sudah berai kan ya. Maaf, saya bukan menjelekkan rapat RT, bukan ya. Tapi kan kita sudah mengucapkan diri kan, sudah pakai minyak wangi segala macam. Rapat RT. Ya. Loh, kenapa ketika kita mendatangi majelis ilmu yang merupakan ibadah, yang merupakan kita mendapatkan petunjuk-petunjuk jalan-jalan surga, tapi kadang-kadang kita pakaian seadanya, ya. Penampilan seadanya, ya. Tidak salah. Tapi dalam hadis ini mengisyaratkan pentingnya kita memperhatikan itu, ya. Menghadapi ulama, menghadapi orang-orang mulia, nah, sama begitu ya. Jadi ada beda. Bukan dalam rangka ujub ingin dipuji, enggak. Menghormati majelis ilmu itu. Hadirin rahmatullah, kalau panjenengan baca sejarahnya para salafun sholih ya, itu yang cukup berbeda itu adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik adalah imam dari mazhab Maliki. Imam Malik ini beliau putranya sahabat Anas bin Malik. Jadi masih golongan tabi'in beliau. Jadi beliau Imam Malik bin Anas bin Malik, nah gitu namanya. Ya, beliau ini putranya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas itu adalah sahabat Nabi yang masa muda itu diantarkan oleh ibunya beliau untuk diserahkan pada Rasulullah untuk membantu di rumah baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, membantu keperluan Rasulullah sehari-hari. Sahabat Anas ini, dan ternyata satu barokahnya beliau punya keturunan yang luar biasa. Sahabat namanya Imam Malik ini, putranya beliau ini, itu luar biasa. Beliau jangan ditanya tentang hafalannya Al-Quran, jangan ditanya tentang hafalan Al-Quran. Menghadis saja sudah ribuan, bahkan jutaan yang beliau hafalkan ya. Artinya begitu luar biasa ingatan beliau. Ini jadi satu petunjuk hadirin. Memang salah satu buahnya kita memuliakan ilmu, itu anak-anak kita akan menjadi orang berilmu ya. Jadi jenengan aktif mencari ilmu, memuliakan majelis-majelis ilmu, itu buahnya tembus ke anak loh. Ini salah satu contohnya adalah yang sudah terjadi pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Maka jangan sepelekan, jangan remehkan. Nah, hadirin rahmatullah, Imam Malik ini setiap kali mengajar di Masjid Nabawi, jadi beliau ini mengajar di Masjid Nabawi, itu tidak akan mulai itu kalau kecuali beliau pakaiannya bagus, sudah wangi, sudah mandi dulu lah pasti ya, kemudian sudah begitu rupa ya, baru beliau mengajarkan hadis-hadis Nabi. Jadi saking takzimnya beliau kepada masjid yang di sana ada makam Rasulullah Muhammad SAW, memuliakan majelis ini lagi-lagi. Makanya kalau kita ingin meniru para salafun sholih ya, orang-orang soleh terdahulu yang mereka jelas lebih paham agama daripada kita, maka ini caranya, muliakan majelis-majelis ilmu ya. Jadi syukur alhamdulillah, memuliakan kan mungkin macam-macam caranya ya. Di antaranya adalah dari urusan penampilan, pakaian dan sebagainya ya. Mungkin ibu-ibu dengan bahasa lain, bahasa konsumsi barangkali. Kalau ada ngaji ada konsumsinya barangkali. Itu memuliakan majelis ilmu ya. Kenapa kalau rapat-rapat yang umum saja itu sudah
bingung mikir konsumsi. Kenapa kalau urusan ngaji kita seakan-akan nggak begitu ngereken gitu ya? Jangan, nggak apa-apa, muliakan majelis ilmu ya. Yang kedua, yakni siapa yang menghadiri majelis ilmu kemudian menangkap satu kesan bahwasanya banyak orang belum paham terhadap suatu masalah, maka hendaknya dia bertanya. Jadi kalau jenengan hadir majelis ilmu kemudian menangkap kesan orang-orang yang hadir banyak yang belum paham terhadap suatu masalah, maka jenengan tanya. Untuk apa? Mungkin jenengan sudah paham, tapi pertanyaan Anda akan bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Seperti itulah gambaran hikmah yang kita ambil dari hadis ini, hadirin. Kan sudah tahu, malaikat Jibril sudah tahu jawabannya, tapi ingin mengajarkan pada yang lain. Tidak apa-apa, ini bukan dalam rangka ngetes ustadznya, bukan, agar yang lain faham. Yang ketiga adalah jika seorang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata saya tidak tahu, dan hal itu tidak mengurangi kedudukannya. Hadirin, ketika kita ditanya sesuatu masalah dan kita memang benar-benar nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu, nggak usah ngarang-ngarang, nanti malah keliru. Nah, itu kira-kira gambarannya gitu. Jadi kalau kita dalam satu urusan agama ditanya, ya nggak apa-apa, bilang aja nggak tahu kalau memang nggak tahu, atau kita akan bantu cari jawabannya. Nah, gitu kan ya. Jadi ada pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jelaskan, tidak apa-apa, mungkin kita jelaskan di lain kesempatan, kita cari dulu jawabannya. Jadi menjawab bilang tidak tahu itu tidak bikin jatuh harga diri, tidak kok, nggak apa-apa, bilang aja nggak tahu. Karena ternyata baginda Rasul juga menyatakan begitu. Beliau menyatakan ketika ditanya tentang kiamat, beliau mengatakan tadi apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, ya. Yang keempat adalah kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia, ya. Adanya kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Tadi kan malaikat Jibril ya yang tampil ya, berwujud manusia. Ini juga ada di dalam Al-Quran, surat Hud, surat ke-11 ayat 70. yakni ketika Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu para malaikat alaihissalam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma ra'a aydiyahum lima tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna arsilna ila qaumi Lut. Shadaqallahu azim. Allah berfirman, maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, ya. Jadi waktu itu para malaikat ini datang ke tempat tinggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim itu menyiapkan hidangan, ya. Menyiapkan hidangan berupa apa? Berupa masakan dari sapi muda. Jadi sapi muda ini apa? Namanya apa? Pedet, nggih. Pedet. Kalau kambing kan cempe, nggih. Pedet. Jadi panggangan sapi muda itu kan nikmat banget, nggih. Dikasihkan tamunya ini. Ada orang bertamu, ya. Memang nggak jelaskan jumlahnya berapa. Kemudian tamu di situ dikasih hidangan, ternyata tangannya nggak menyentuh sama sekali. Ya, tangannya si tamu ini, ya, itu nggak menyentuh sama sekali. Ya. Kok nggak mau sama sekali, nggak koyok yang lain, ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai takut. Siapa orang ini, ya? Wong disuguhi makanannya enak, halal, ya kan? Kok nggak mau nyentuh? Siapa ini? Ternyata kemudian para tamu ini mengatakan, kami ini adalah para malaikat yang diutus untuk kaum Lut. Jadi waktu itu memang malaikat ini mau ada
misi untuk menghukum kaum Nabi Lut alaihissalam, ya, yang bermaksiat, ya. Nah, hadirin, jadi malaikat itu bisa muncul sebagai manusia. Ini dalilnya sudah jelas. Kemudian yang kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua. Tadi sudah, ya. Sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya, ya. Jadi kalau kita sekarang ini menjumpai zaman seperti ini, hadirin, maka ketahuilah ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW dan sebagai tanda datangnya kiamat, ya. Mari bersiap-siap sudah, benahi diri kita, luruskan akidah kita, benahi amal ibadah kita, terus. Kenapa? Karena sangunya yaitu, tidak bisa yang lain, tidak ada. Sangunya yaitu amal ibadah kita ini. Akidah kita luruskan, jangan sampai termasuk orang yang syirik, termasuk orang yang munafik, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang membangkang dengan perintah-perintah Allah, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, ya, kan gitu, termasuk salah satu tandanya orang itu yang digambarkan Al-Quran itu dia percaya sebagian, nggak percaya sebagian. Itu termasuk orang-orang yang dicela dalam Al-Quran, ya. Jadi yang dipercaya sebagian, tapi sebagian tidak percaya, tidak boleh itu, ya, total, ya. Memang itulah. Kemudian hadirin, nah, terkait masalah kiamat ini ada dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7, ya. Allah menjelaskan wa inna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi kiamat pasti datang, dan saat kiamat datang Allah akan membangkitkan mereka yang ada di dalam kubur, ya, untuk kemudian mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, amal-amalnya selama di dunia. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan, ya. Kita isya jam berapa? Sekarang isya? Sabun? Belum, ya? Belum, ya? Baik, sekarang dihabiskan, ya. Jadi tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. Ya, ini kan isyarat yang muncul di situ, ya. Jadi karena pada saat itu akan banyak orang berlomba-lomba, ya, jor-joran untuk membangun bangunan tinggi, padahal mereka sendiri sebenarnya kurang memerlukan, ya. Karena untuk lebih kepada prestise, ya. Saat ini kan orang bangun rumah itu kan bukan karena kebutuhan, ya. Rumahnya sudah banyak, ya, sana punya kan. Padahal orang tidur kan hanya butuh bantal satu, kan, ukuran berapa meter, gitu. Tapi rumahnya bisa banyak, tingkat lagi, kamarnya banyak. Hadirin, ini mubadir, ya. Bahkan kalau kamar kita ini kita siapkan melebihi jumlah orang yang memerlukan tidur di situ, maka dikhawatirkan itu ditempati oleh jin. Jadi kalau kita punya kamar, punya penghuninya 5, ya jangan bangun 6 kamar. Nanti kamar yang ke-6 itu jadi tempat tinggalnya para jin. Naudzubillah, ya. Makanya hati-hati hadirin. Makanya mubadir, ya. Ini temanya adalah mubadir. Yang ketujuh, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Adab dan cara duduk dalam majelis ilmu, ya. Jadi digambarkan cara duduknya, ya. Memang saat kita di majelis ilmu itu mestinya yang sopan, yang rapi, kan begitu. Memang itulah adabnya, ya. Kalau geringan gimana Ustadznya? Apa geringan kan boleh sembujung, kan, ya. Memang begitulah, karena memang adab dalam majelis ilmu. Yang ke-8, terakhir, ya, ini di dalamnya terdapat dalil bahwa
perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, masalah gaib itu yang tahu hanya Allah. Nabi pun tidak tahu. Nabi pun tidak tahu. Apalagi selain Rasul, selain Nabi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku ngerti ini, ngerti itu bohong. Ndak. Para dukun itu mengatakan mengerti ini, mengerti itu karena dibisi oleh jin-jin itu. Dan itu pun dikatakan Rasulullah, dia mencuri dengar dari para malaikat, kemudian ditambah 100 kebohongan dimasukkan ke telinga para dukun. Artinya yang dikatakan mungkin ada benarnya, tapi lebih banyak bohongnya gitu. Makanya hati-hati. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat 50. Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan padamu bahwa aku malaikat. Hadirin, jelas di sini Allah mengutus Rasulullah untuk menyampaikan bahwasanya aku tidak mengetahui yang gaib. Jelas Rasulullah sendiri tidak tahu. Ya, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita ketika menghadapi kenyataan saat ini yang macam-macam, ketahuilah yang gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak tahu. Bahkan Nabi sekalipun beliau mengatakan tidak tahu. Apalagi yang kita yang jelas bukan Nabi, bukan Rasul, ya, bukan apa-apa, sok tahu saja, ya. Maka jangan sampai kita seperti itu atau mempercayai yang seperti itu, karena bisa jadi kita jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu hadirin sebagai kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi sebagai kesimpulan dalam hadis kedua kitab Arba'in Nawawi ini adalah hadis yang luar biasa yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian ada penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat yang bisa menjadi tambahan informasi kita sehingga kita bisa mengantisipasi diri kita, keluarga kita. Ayo persiapkan diri, karena penyesalan itu tidak akan ada gunanya, ya. Ketika kiamat benar-benar datang, kehancuran alam semesta ini benar-benar terjadi, kita hanya meratapi nasib saja ketika tidak siap. Mari siapkan, isi waktu dengan kebaikan. Yang sudah ibadah dengan baik, tingkatkan kualitasnya. Yang sudah sholat, tingkatkan kualitasnya dengan khusyuknya. Tingkatkan dengan berjamaah. Tambahkan kuantitasnya dengan ditambahi amal-amal sunnah, ya. Jangan sepelekan zikir, hanya sekedar istighfar 100 kali sehari seperti Rasulullah. Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan sepelekan. Baca sholawat, itu adalah amal-amal kebaikan kita untuk menyongsong hari akhirat, ya. Semoga manfaat bagi kita pada hari ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.